Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan hasil refleksi saya terhadap modul 1.1, yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Bapak Ibu Guru, berdasarkan hasil eksplorasi mandiri dan diskusi bersama rekan-rekan calon guru penggerak yang lain yang dibimbing oleh fasilitator dan kegiatan elaborasi pemahaman bersama instruktur, maka saya pribadi mendapatkan setidaknya 5 kesimpulan terkait modul 1.1. Yang pertama adalah maksud pendidikan. Yang kedua, dasar-dasar dalam mendidik. Yang ketiga adalah peran guru terkait filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, tujuan pendidikan. Dan yang kelima adalah relevansi atau implementasi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas kita masing-masing. Bapak Ibu Guru, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan seorang pendidik itu seperti seorang petani. Untuk mendapatkan tanaman padi yang baik, maka seorang petani harus merawat tanaman padinya dengan baik. Mulai sejak ditanam, kemudian merawat dengan membersihkan atau menyiangi rumput-rumput liar dan hama penyakit yang ada pada padinya. Dan tidak lupa diberikan pupuk sesuai dengan bobot dan takaran yang pas. Bapak Ibu Guru, selanjutnya yang kedua adalah dasar-dasar dalam mendidik. Kalau kita kembali kepada pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, maka dasar-dasar dalam mendidik yaitu sangat tergantung kepada kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat anak sangat terkait dengan lingkungan tempat tinggalnya. Ada anak-anak yang tinggal di desa, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di daerah pinggir pantai, dan ada pula yang tinggal di daerah pegunungan. Wilayah Indonesia yang luas menyebabkan terjadi perbedaan atau keanekaragaman suku bangsa, bahasa, adat istiadat atau budaya, sehingga hal ini penting untuk kita jadikan pijakan dalam merancang kegiatan pembelajaran atau dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anak kita. Selanjutnya, kodrat zaman. Kodrat zaman sangat terkait dengan masa di mana anak itu hidup. Saya yakin kita semua adalah generasi yang lahir pada abad ke-20. Sedangkan anak-anak didik kita adalah generasi yang lahir pada abad ke-21. Kalau kita cermati, anak-anak didik kita saat ini mulai dari jenjang TK sampai dengan seterusnya sudah sangat mahir memainkan telepon pintar. Hampir setiap hari mereka tidak pernah jauh dari yang namanya telepon pintar. Hal ini harus kita sesuaikan dalam kegiatan pembelajaran kita. Perkembangan abad 21 harus kita jadikan sebagai pijakan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pendidikan kita. Penggunaan berbagai peralatan IT seperti telepon pintar, laptop, dan komputer dalam kegiatan pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat kita elakkan. Tetapi hal yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mampu memberikan
kesempatan kepada anak-anak didik kita untuk menguasai kecakapan abad 21. Bagaimana anak-anak didik kita mampu berkomunikasi dengan baik, mampu berpikir kritis dan memecahkan masalah, mampu berkolaborasi, dan memiliki kreativitas yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu Guru, apa peran kita sebagai seorang pendidik menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik adalah penuntun, adalah pamong. Sehingga Ki Hajar Dewantara menggunakan semboyan-semboyan untuk menggambarkan peran seorang pendidik. Ingarso sung tulodo, artinya apabila pendidik berada di depan, maka dia harus menjadi teladan, harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anak didiknya. Ing madyo mangun karso, apabila pendidik berada di tengah, maka dia harus dapat membangun prakarsa, membangun semangat, memberikan motivasi dan kolaborasi bersama anak-anak didiknya. Tutwuri handayani, apabila pendidik berada di belakang, maka dia harus bisa memberikan dorongan, memberikan kritikan, memberikan saran dan masukan terkait perkembangan kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak didiknya. Bapak Ibu Guru, selanjutnya yang keempat adalah tujuan pendidikan. Kalau kita kembali kepada pernyataan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah agar anak-anak didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia-manusia merdeka, manusia-manusia yang tergantung pada kekuatannya sendiri, manusia-manusia yang tidak banyak bergantung kepada kekuatan orang lain. Tujuan pendidikan adalah untuk menciptakan manusia-manusia yang memiliki budi pekerti yang luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan gabungan dari cipta, pikiran, rasa, perasaan, sehingga menghasilkan kehendak atau karsa dan diimplementasikan atau dikuatkan dalam bentuk tenaga, karya. Ada juga istilah lain bahwa budi pekerti merupakan gabungan dari kognitif, kemampuan berpikir, afektif, perasaan, dan psikomotorik atau tingkah laku dan perbuatan. Bapak Ibu Guru, kemudian yang terakhir adalah bagaimana relevansi atau implementasi dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, khususnya pada kegiatan pembelajaran kita di kelas. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidik itu seyogyanya menghamba pada murid. Hal ini mengandung pengertian bahwa kita harus memberikan atau mencurahkan segala kekuatan, segala perhatian kita kepada anak-anak didik kita, sehingga dalam pembelajarannya kita menyediakan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembelajaran yang berangkat dari kemampuan atau kodrat yang dimiliki oleh anak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan yang berdasarkan pada kodrat anak, yaitu bermain. Sehingga pembelajaran yang menarik bagi anak-anak didik kita, khususnya di jenjang pendidikan dasar, adalah pembelajaran sambil bermain. Bapak Ibu Guru, selanjutnya apa saja yang dapat saya refleksikan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selama ini saya berpikiran bahwa keberhasilan tingkat pendidikan sangat ditentukan oleh prestasi anak didik kita, sangat ditentukan oleh untaian nilai-nilai yang tertera pada daftar nilai maupun nilai rapor.
ditentukan adalah berbagai penghargaan atas prestasi-prestasi akademik anak-anak didik kita. Saya melupakan bahwa di sisi lain, selain prestasi-prestasi akademik, ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana kita menanamkan karakter, budi pekerti, bagaimana kita melaksanakan pendidikan yang baik terhadap anak-anak didik kita. Sehingga saya merasa bahwa selama ini saya sangat terfokus pada kegiatan pengajaran, sehingga melupakan proses pendidikan. Untuk kedepannya, saya akan berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang berangkat dari kekuatan-kekuatan kodrat anak-anak. Kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain, sehingga tercipta kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Saya mampu melakukan proses pendidikan yang baik bagi anak-anak didik kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.